Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan masih ngebahas tentang series Loki ya guys. Sudah 2 episode nih series Loki season kedua rilis ya. Dan memang menjadi hot perbincangan banget ya di kalangan fans Marvel terkait detail, easter egg dan juga teori gila ya tentang series Loki ini. So far dari semua project MCU Disney Plus, khususnya series MCU, series Loki ini yang merupakan series yang memiliki dampak yang sangat besar ya bagi keseluruhan alternate timeline dan juga cerita MCU project ke fase-fase berikutnya. Karena memang konsep yang dibawa di series Loki adalah multi-timeline dan multiverse, pastinya ini akan sangat cocok ya dengan saga yang akan dibawa di MCU fase berikutnya. But before we too far to talk about it, aku mau promosi dulu ya teman-teman. Bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Join grup spoiler Jokastoy full of spoiler. Well, di video kali ini kita akan berfokus tentang villain ya, atau penjahat nih guys. Sebenarnya bagaimana ya si Loki ataupun Sylvie ataupun Mobius itu menghentikan threat atau ancaman sesungguhnya di multiverse atau di multi timeline ya, yaitu Nathaniel Richards itu sendiri variannya. Kita sudah diperkenalkan nih sama Council of the Kangs. Kita juga sudah diperkenalkan oleh Kang the Conqueror, the Exile One, atau yang dikucilkan, diusir ke Quantum Realm. Dan kita juga sudah diperkenalkan dengan He Who Remains, serta akan terlihatnya ya versi awal He Who Remains itu Victor Timely ini guys. Dan semuanya ini all connected each other ya. Semuanya ikut menyumbang untuk kehancuran dan kekacauan di multiverse MCU. Bagaimana sebenarnya dan rencana apa yang akan dibuat oleh si Loki dan Sylvie untuk menghentikan threat atau ancaman ini. Kalau Kang the Conqueror kan terlihat di Ant-Man Quantumania itu sudah mati ya guys ya. Kelihatan mati sih, kayak badannya itu terhisap ke dalam time spear mesinnya itu. Dan sampai sekarang belum ada petunjuk ya sebenarnya Kang the Conqueror di Ant-Man Quantumania itu terhisap dan terteleportasi ke dimensi apa ataupun ke tempat apa atau semesta yang mana. He Who Remains juga sudah mati dibunuh oleh Sylvie, dan yang terlihat itu adalah Council of the Kangs yang dipimpin oleh Immortus, Centurion dan juga Ramadan, serta varian Kang lainnya yang dipanggil ya ke stadium End of Time, Out of Time. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting banget ya teman-teman ya, bagaimana caranya Loki untuk mengalahkan mereka ini semua. Tentunya kenapa Loki? Karena Loki di sini akan berperan banget sih ke depannya ya. Walaupun dia diperkenalkan lewat series, tapi nantinya peran Loki ini akan sangat besar nih di film box office MCU. Karena dialah yang paling berpengalaman ya dalam hal mengalahkan varian Nathaniel Richards, entah itu He Who Remains ataupun yang lainnya. Ia juga sudah mengetahui ya banyak rahasia tentang timeline, kehidupan dan time variance authority juga ya. Jadi Loki ini adalah figur atau sosok karakter hero yang sangat tepat dan sangat cocok banget ya untuk bisa nge-lead atau ngemimpin maybe nanti di Avengers Kang Dynasty, dan bisa membuat rencana sesungguhnya gimana cara mengalahkan para varian Kang ini dalam membuat kekacauan dan kehancuran multiverse. Dengan pengalaman yang sudah Loki dapatkan, mungkin juga bisa Sylvie, mereka pasti akan sangat berpengalaman dalam membuat sebuah rencana dan nge-lead ya para hero Avengers kita. Karena baik Loki maupun Sylvie, mereka sudah berhadapan langsung dengan He Who Remains dan mengetahui rencana apa yang paling tepat untuk proses keselamatan semuanya. Well, logikanya sebelum Loki maupun Sylvie itu bekerja sama untuk menghancurkan dan mengalahkan Council of the Kangs, mereka harus tahu dulu ya di mana sebenarnya letak dan persembunyian Council of the Kangs ini guys ya, yang kita lihat di credit scene Ant-Man Quantumania. Terlihat di sini mereka berada di sebuah tempat yang dipenuhi oleh awan yang kemungkinan adalah Allied, dan sebuah stadium gitu ya, stadium gladiator yang besar banget gitu. Kemudian mereka dikelilingi oleh branch timeline yang bercabang banyak banget ya guys, dengan seluruh varian Nathaniel Richards, Immortus, Centurion, dan Ramatet terlihat di sini. Kalau berdasarkan di Marvel fandom, tempat mereka ini sama dengan tempatnya He Who Remains, yaitu di End of Time, Out of Time gitu guys. Jadi sebuah pocket dimension atau dimensi di luar ruang dan waktu gitu. Berarti antara tempatnya He Who Remains TVA dan Council of the Kangs ini berada di tempat yang sama ya guys ya. Namun
kenapa di series Loki kita tidak melihat si Council of the Kangs ini? Padahal kan tempatnya sama ya dengan tempatnya He Who Remain, di End of Time, di Out of Time. Harusnya di sini juga ada Council of the Kangs ya kelihatan. Karena memang di series Loki ini kemungkinan ini terjadi sebelum terbentuknya Council of the Kangs yang kita lihat di credit scene Ant-Man Quantumania. Kita semua tahu ya tujuan He Who Remain itu membuat satu garis waktu suci Sacred Timeline itu ialah untuk mencegah adanya branch timeline atau timeline yang bercabang, di mana ketika timeline bercabang itu sudah lahir atau terbentuk, di sanalah akan lahir satu varian Kang atau varian Nathaniel Richard yang kemungkinan jahat ya teman-teman. Dengan kematian He Who Remain dan Sacred Timeline pun sekarang sudah hancur dan branch timelinenya atau timeline bercabang itu banyak banget, maka dari cabang-cabang itu lahirlah atau muncullah Kang-Kang ini ya. Kalau kemarin-kemarin waktu He Who Remain masih hidup, itu kan langsung kayak di prune ya, langsung dihancurkan oleh bom TVA, branch timeline atau timeline yang bercabang itu ya teman-teman ya. Bom kecil prune-nya si TVA itu menghancurkan dan memusnahkan, menghapus timeline tersebut, berikut dengan orang-orang di dalamnya, kehidupannya, planet-planetnya, semestanya. Jadi si varian Nathaniel Richard atau varian Kang itu tidak akan pernah terlahir di timeline bercabang itu. Nah sekarang udah beda ya, He Who Remain sudah mati, Sacred Timeline pun sekarang sudah banyak banget branch timeline atau timeline bercabangnya ya. Bahkan mesin temporal loom itu sudah overload dan gak bisa lagi ya untuk membuat si Sacred Timeline ini. Nah kemungkinan nih teman-teman ya di akhir series Loki season kedua nanti, akhirnya temporal loom atau mesin temporal jantung TVA yang membuat Sacred Timeline dan menghentikan timeline bercabang, yang mengolah timeline bercabang yang banyak itu pun meledak dan hancur ya guys ya. TVA hancur, semua musnah. Nah dari sinilah kemusnahan inilah akhirnya gak ada yang ngisi ya dimensi Out of Time, yang dimana di sana ada Citadel End of Time atau tempatnya He Who Remain itu. Nah diisilah di sini oleh si Council of the Kangs yang dipimpin oleh Immortus, Ramatet dan Centurion itu guys. Jadi istilahnya TVA sudah nggak ada, benteng akhir waktu di End of Time juga sudah tidak ada, sehingga tempat si Out of Time ini kosong gitu ya. Nah diisilah nih oleh para Council of the Kangs. Pada awalnya si Kang the Conqueror yang kita lihat di Ant-Man Quantumania ini masih join ya di Council of the Kangs, tapi karena dia ini tidak sejalan pikirannya dan pikirannya hanya ingin menjadi yang terakhir dari variannya, tidak peduli dengan kehidupan, hanya ingin memusnahkan banyak timeline dan menghentikan dirinya sendiri, akhirnya dia dibanish ya atau diasingkan ke Quantum Realm itulah oleh si Council of the Kangs, the Exile One, yaitu Kang the Conqueror. Di sanalah akhirnya event Ant-Man Quantumania terjadi. Nah di sini Loki itu masih selamat ya teman-teman ya dari kehancuran temporal loom dan juga TVA. Di akhir-akhir season kedua nanti, inilah nanti ketika semua udah hancur dan hilang TVA ini diganti oleh Council of the Kangs. Kira-kira gambaran skemanya itu seperti ini ya teman-teman ya, memudahkan kalian memahami apa yang aku maksud ya guys ya. Nah jadi seperti ini skemanya. Kemungkinan Loki ini selamat mungkin terteleportasi ke tempat lain ataupun kemana gitu ya, karena nanti dia yang akan berperan penting dalam Avengers Kang Dynasty dan dalam penghentian ya villain-villain varian Kang Council of the Kangs. Perlu kalian ketahui ya teman-teman, setiap makhluk siapapun itu yang bertempat tinggal dan hidup di luar ruang dan waktu, out of the space and time, itu tidak terefek dengan efek multiverse, multi semesta, universe, multi timeline dan lainnya ya. Istilahnya mereka lah yang mengatur the flow of time, garis aliran waktu, the timeline. Jadi kalau mau ngomongin villain atau penjahat di series Loki, kita sama aja ngomongin villain atau penjahat di keseluruhan dari MCU, Marvel Cinematic Universe fase sekarang ini ya guys ya. Karena threat atau ancamannya ini bukan hanya di satu movies, tapi di seluruh movies, dan seluruh hero berdampak atas kejahatan dari Council of the Kangs atau varian Kang the Conqueror ini. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.